Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Mari kita mulai majelis kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah termasuk ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khususan mu'allif wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ke safahat rian nggih. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang makanatu ilmil qiraat, yaitu kedudukan ilmu qiraat. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad khassallahu ta'ala hadhil ummata fi kitabihim hadza al-munazzali ala nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam bima lam yakun li ummatin minal umami fi kutubiha al-munzalah. Wa qad khassalan, teman-teman mengkhususkan atau memberi kekhususan, mengistimewakan sapa Allahu Allah Ta'ala hadhil ummata ing umat ini, yaitu umat Islam, umatnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi kitabihim ing dalam kitab mereka, kitabnya ummah, kitab mereka. Hadza ya iki al-munazzali yang diturunkan, al-munazzali yang diturunkan ala nabiyihim ing atase nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Bima kelawan sesuatu lam yakun kang ora ono apa ma, bima kelawan sesuatu lam yakun kang ora ono apa ma iku li ummatin bagi umat minal umami saking pira-pira umat fi kutubiha yang dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab ummah minal umam ini al-munzalah yang diturunkan. Jadi Allah memberi kekhususan di dalam kitab suci Al-Quran yang kekhususan itu tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab mereka yang sudah diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur, Allah Ta'ala kang maha luhur Allah iku takaffala menjamin sapa Allah, iku takaffala menjamin sapa Allah bihifdhihi kelawan menjaga kitab, bihifdhihi kelawan menjaganya, dunasa iril kutubi bukan bagi semua kitab. Artinya selain kitab Al-Quran tidak ada jaminan dalam konteks penjagaan terhadap keotentikannya, mulai dari sisi cara bacanya, sisi qiraatnya ya, dan segala sisinya. Walam yakillah dan tidak melemah. Kalla yakillu. Walam yakillah dan tidak melemah. Kalla yakillu itu maknanya dha'ufa lemah, melemah ya. Saya jadi ingat materi ilmul aswat itu tentang mafsol. Itu kalau orang mengucapkan kalamatni dengan kalamatni itu kan beda. Taraktul baba
hatta kallamatni falam ya apa sih itu contohnya itu kok lupa saya. Kalau kallamatni ai dha'ufat quwwati kan begitu ya. Kalau kallamatni ai kallamat hiya kallamatni. Kan jadi beda. Itu gara-gara beda jeda, beda pemberhentian mafsol. Kalau mengkaji itu banyak, termasuk kemarin yang saya share ketika Ustadz Dr. Fahru Rozi itu mengkaji tentang reposisi tanda wakaf, itu juga mengkaji terkait dengan itu. Itu didasarkan pada 8 referensi kitab wakaf yang sudah diakui. Jadi luar biasa itu, disertasinya tebalnya 500 sekian halaman ditambah lampirannya jadinya sekitar 2000 halaman itu untuk mengkaji reposisi tanda wakaf yang diteliti contoh-contoh Al-Quran dari bukan hanya standar Indonesia tapi juga dari luar negeri. Jadi sesungguhnya ilmu Allah itu sangat luas. Itu bisa mengantarkan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi. Kalau S3 kan akademik tertinggi. Kalau profesor kan bukan gelar akademik, tapi terkait jabatan fungsional di akademik. Jadi termasuk itu. Banyak contoh yang lain. Saya mungkin dulu yang mata kuliah Ilmul Aswad masih ingat. Saya mencontohkan contohnya ketika wakaf di, ini pernah saya ceritakan ya. Di surat Yusuf, kayaknya pernah saya ceritakan deh. Pernah ya Mas Zaki ya? Pernah? Duko. Ojo duko, sampean kok duko. Ditakoki malah duko. Duko itu apa artinya? Ya tergantung konteksnya ya. Makanya sembarang itu ya tergantung siyak. Asyak al-lughawi, ada siyakul kalam, siyakul atif dan seterusnya itu. Ya ini contoh saja. Mungkin kalau yang sudah tahu ya ini mengulang. Kalau yang belum tahu ya mudah-mudahan jadi tambahan informasi dan pengetahuan dan menjadi ilmu yang manfaat. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Lanjutannya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sing wake itu mandeke ndek gini. Saya tidak tahu kalau di Quran yang Mushaf Madinah, coba nanti dicek itu tanda wakafnya apa. Tapi ada orang yang ngaji itu berhentinya walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Padahal ini secara makna itu rasanya kurang gak enak, zauknya itu gak enak rasanya. Yang enak gimana? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Jadi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Apa bedanya? Itu kan ceritanya kan begini nih. Yusuf itu tinggal di rumahnya Al-Aziz. Lalu digoda oleh Zulaikha atau ada yang membaca Zalikha. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Kan begitu. Nah, cara godanya yang dilancarkan adalah pertama warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Warawadathu. Yang kedua wa ghallaqatil abwab. Pintu ditutup rapat-rapat. Dikunci semua. Ini pernah dikaji di teman-teman jurusan BSA. Jadi terkait dengan fi'il yang muta'addi yang wazannya fa'ala yufa'ilu itu menunjukkan pengulangan sehingga wa ghallaqat itu nguncinya tidak cuma sekali tapi beberapa kali. Maka beberapa tafsir menjelaskan ini betul-betul rapat dan Zulaikha itu memastikan bahwa pintu itu betul-betul terkunci. Sama biasanya kalau tidak yakin kunci pintu, wis kuncian apa durung ya dicoba maneh. Oh wis. Bisa begitu. Lalu yang ketiga waqalat haytalak. Sudah Yusuf digoda. Saya tidak perlu menjelaskan secara lebih rinci. Ya, setelah Yusuf digoda, lanjutannya walaqad hammat bi. Sungguh benar-benar Zulaikha itu punya ham yang kuat terhadap Yusuf. Ada keinginan yang kuat terhadap Yusuf karena sudah
ya nemen lah. Ini Zulaikha. Lalu kalau kita berhenti di situ, maka berarti Zulaikha punya keinginan yang kuat. Lanjutannya, wahamma biha, Yusuf itu juga punya keinginan laula, itu harus disambung. Kenapa? Seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Berarti Yusuf punya keinginan apa enggak? Enggak, keinginannya tidak jadi muncul karena ada lau. Kita ini kuliah itu tatap muka di kelas, seandainya tidak ada pandemi. Kuliah tatap muka di kelas enggak? Enggak, karena ada pandemi. Karena ada tanda dari Tuhannya, sehingga hamnya Yusuf itu tidak sempat muncul, gitu loh. Lah kalau sampai lanjutkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha, wawunya seakan-akan atof, sehingga sungguh Zulaikha punya keinginan terhadap Yusuf. Padha ae Yusuf yo ngono. Lho paling ngono, wa hamma biha, mandek. Seandainya saja dia tidak melihat dari tanda dari Tuhannya. Kan jadi ndak kurang match gitu loh. Nah, yang begitu-begitu itu nanti wakaf yang begitu itu ada yang masuk kategori, ada yang masih bisa ditoleransi, ada yang memang tidak bisa ditoleransi. Jadi harus ya berhenti pokoknya. Makanya muncullah ada wakaf lazim barang itu. Itu tanda wakaf. Ini contoh terkait dengan tadi ini gara-gara kala yakin lu kok dawa menceritani. Mohon maaf. Bisa difahami ya? Oke. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Lam yakilla yang tidak melemah, lam yakilla orang melemah apa hifdhuhu penjagaannya, penjagaan kitab, jadi penjagaan terhadap kitab suci Al-Qur'an itu. Ilaina sampai kepada kita. Jadi bahkan sampai kepada kita, bahkan sampai akhir zaman. Qala ta'ala, qala berfirman sapa Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna sesungguhnya kami, nahnu ya kami. Iku nazzalna nurunake sapa kami. Teman-teman menurunkan sapa kami adzikra ing Al-Qur'an, adzikr. Jadi Al-Qur'an di sini disebut dengan nama adzikr. Wa inna dan sesungguhnya kami lahu terhadap adzikr iku lahafizun, benar-benar sebagai penjaga, lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Ini kalau terkait dengan dhamir mutakallim ma'al ghair sudah sering disampaikan. Nggak usah dibaleni ya. Masih ingat ya? Masih ingat kapan ya? Pokoknya ingat sembarang wes. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sering saya ulang. Saya kadang-kadang tuh kalau mau menjelaskan ulang itu nanti kalau yang sudah tahu, wis tahu baleni mana, wis tahu baleni mana. Kan jadi enggak enak gitu loh. Gimana Gus Rozi? Diulangi enggak apa-apa? Oh, enggak apa-apa karena ini sudah ACC dari Ketua Musaid ya saya ulang. Kan saya nunggu legalitasnya ini. Apalagi beliau tanda tangan di atas materai. Kalau Ketua Musaid itu tanda tangan di atas materai, tidak pernah tanda tangan di atas matri, kan beda. Matri. Jadi kalau Ketua Musaid itu betul-betul perjuangan dan pengurus juga begitu. Tidak ada urusannya saya ngurusi HTQ dapat gaji berapa, kan tidak ada yang mikiran gitu ya. Ya, nanti langsung yang menggaransi itu adalah Allah. Amin. Garansi dalam segi apanya ini? Jadi ya gampangan ini adalah inna itu menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair. Kalau mutakallim ma'al ghair itu ada yang memahami ini biasanya Allah berfirman gini. Kalau yang pertama, pendapat pertama ini untuk mengagungkan dirinya sendiri. Tapi yang banyak diikuti ulama berarti kalau konteksnya Allah berfirman menggunakan mutakallim ma'al ghair itu ada keterlibatan pihak lain, termasuk sampean ini itu ikut terlibat dalam penjagaan kalamullah. Ya apa cara njogo Al-Qur'an
termasuk kita terlibat di dalamnya, ya Al-Quran sebagai zikir. Zikir itu zikir untuk mengingat Allah sekaligus diingat. Makanya dideres. Kita ini daftar melok jogo tapi gak dideres, berarti makanya Allah tepat di sini ketika berfirman menggunakan inna nahnu nazzalna dzikr, bukan menggunakan inna nahnu nazzalnal Qur'an. Nanti ada konteksnya sendiri-sendiri itu. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Itu menggunakan Al-Furqan. Jadi pasti ada konteks yang tepat. Ketika di situ menggunakan Az-Zikr, Al-Furqan, lalu Al-Qur'an, lalu Alkitab, itu ada konteksnya masing-masing. Jadi cara njogone ya zikir. Zikir itu bisa diingat, diteres. Lalu ia berfungsi sebagai pengingat. Lalu ia juga dikaji dari banyak hal. Dikaji. Maka disitulah Al-Quran sebagai Az-Zikr. Yaqulul imamu Ibnul Jazari, yaqulu berkata sapa al imamu Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari rahimah, mudah-mudahan melimpahkan rahmathu ing Imam Ibnul Jazari sapa Allahu Allah taala. Kata Imam Ibnul Jazari, wa dzalika utawi hal tersebut di atas tadi Allah mengkhususkan kitab suci Al-Qur'an. Lalu dengan kitab suci Al-Quran diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad, maka umat itu juga menjadi umat yang khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Al-ayah wa tanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Nah, wa dzalika utawi hal tersebut iku i'zamun pengagungan. Li'a'zami mu'jizatin Nabi, terhadap paling agungnya mukjizatnya Nabi, terhadap paling dahsyatnya mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala ikut tahadda, menantang sapa Allah bisuratin kelawan mendatangkan satu surat minhu dari Al-Qur'an. Menantang ke siapa? Afsahal Arabi lisanan, afsahal Arabi ing paling fasihnya orang Arab. Apa nih lisanan, lisannya, bahasanya. Wa a'zamahum, dan paling agungnya atau paling tokohnya, wa a'zamahum dan paling gedenya Arab, orang Arab mereka apa nih inadan. Jadi paling nemeni apa nih inadan, keras kepalanya. Wa utuwan, dan melampaui batasnya. Wa ingkaron, dan pengingkarannya. Falam yaqduru, maka tidak mampu sapa mereka. Ala an ya'tu ing atase yen toh nekani sapa mereka, atau membuat sapa mereka bi ayatin kelawan satu ayat mislihi, bi ayatin mislihi kang sepadane Al-Qur'an. Jadi tantangannya itu bertahap. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Jadi bahu-membau satu sama lain, jin dan manusia itu berkumpul semuanya yang ahli-ahli sekalipun itu tidak akan bisa membuat yang seperti Al-Quran. Karena tantangan itu tidak ada yang menangkap, tidak ada yang bisa. Akhirnya tantangannya diturunkan gridnya. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftarayat. 10 surat wis, nek iso semuanya. 10 surat tidak bisa. Nah, qul fa'tu bi suratim mithlihi. Satu surat yang mithlihi. Satu surat yang mithlihi itu yang ya persis. Mergo gak ono sing iso mudhun maneh. Fa'tu bi suratin bukan mithlihi tapi min mithli. Kalau min mithli itu grade-nya lebih rendah lagi. Wis memper titik gak apa-apa wis. Padahal tingkat kebalaghan sama kefasahannya Al-Qur'an itu tidak tertandingi. Kan begitu. Jadi tidak bisa. Ini nanti berlaku sampai akhir
zaman. Jadi sampai hari ini maka kalian bersyukur termasuk orang-orang yang ditakdir oleh Allah berada di komunitas para penjaga kalamnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Karena ini yang berat penjaganya ini. Saya baca kapan itu share-sharean di WA ya, BC-an gitu ya. Suatu ketika Kiai Mas Duki Abdurrahman Perak Jombang itu ada yang mau ngaji ke beliau. Beliau itu kan termasuk mungkin tinggal beliau yang pernah ngaji langsung ke salah satu dari 7 orang yang membawa qiraat Al-Quran di Nusantara ini, yaitu Kiai Said bin Ismail Madura itu, mana Sampang itu ya. Itu ya Mas Duki itu masih menangi, kan beliau sudah sepuh sekarang, tapi kalau ceramah suaranya luar biasa, kalau ngaji juga jelas, kalau khataman juga sehari di beberapa majelis itu biasa beliau, khatam pindah khatam. Itu beliau dawuh, lek ati ngaji nang aku, ngapalno apa ngaji tok, lek ngaji tok ora usah ngaji nang aku, lek ngapalno nang aku, intinya begitu ya. Kenapa? Karena kata beliau, soalnya lek ngaji belajar moco, mari wis isok moco, banyak orang yang bisa baca berhenti di tahapan itu. Tapi lek ngapalno, itu seumur hidup dia punya tanggungan sehingga dia akan terus ngaji. Makanya beliau selalu mastoran orang-orang yang menghafal. Jadi ngajar orang yang menghafal. Soalnya lek moco, tapi ya tetap moco itu ya wajib ya. Moco apa artinya belajar bisa baca, tapi kalau bisa memotivasi agar orang itu melanjutkan pada tingkat hafalan. Karena kalau tingkat hafalan ini lebih bisa dipertanggungjawabkan untuk nderusnya. Lah wis hafalan kok gak nderes, ini berarti yang perlu dipertanyakan orangnya. Berarti ada human error kan begitu. Orangnya yang bermasalah. Makanya mudah-mudahan saya, sampean semuanya ini mudah-mudahan bisa istiqomah. Masalahnya ngaji itu ya semakin lancar itu biasanya semakin sregep. Semakin bulat semakin malas. Padahal kan kualik aja nih ya. Mestinya semakin bulat tambah rajin untuk jadi lancar. Tapi faktanya kan lancar itu sregep. Tapi lek ora bulat-bulat semakin jus yang bulat semakin ditinggalkan apa. Itu berlaku, itu yang di luar-luar sana. Kalau BTK GTA enggak jauh beda. Enggak ada. Guyon-guyon rek. Enggak. Sampean sregep-sregep kok temenan. Saya tuh malah takjub, salut dengan sampean-sampean tuh, Masya Allah iki arek lancar meni panganane opo iki. Luar biasa. Ya iya bener. Nah, saya duduk di sini kan bukan karena lebih bagus, lebih lancar dari sampean, bukan. Ini hanya soal nasib saja dan soal umur. Kok kadung tuwek di sini gitu loh. Ini soal kadung tuwek itu. Kalau sampean saya tuwek ya gantian sampean ngadepi. Yang enggak bisa tuwek cuma satu, Mas Rozi. Soalnya masih tua cek cili ya. Mohon maaf Mas Rozi. Ini Mas pindah ya, sampean durung ya sik mari ngono. Mohon maaf ya. Yang merasa kecil tidak usah tersinggung, biasa saja. Kecil besar itu termasuk takdir yang mubrom. Kita kan tidak bisa. Loh iya, itu ada teman saya itu ingin jadi polisi atau tentara itu ya. Sampai ikut program meninggikan badan itu. Siang-siang jam 1 siang itu lari sekian kilo. Setelah di masa dia kurang 4 cm tingginya, tidak bisa daftar. Wah, akhirnya ngoyo kayak begitu, vitaminnya begitu pas harus pendaftaran diukur mundak 2 cm, kurang 2 cm kak situ. Yes. Kalau Mas Rozi jadi TNI, Polri kayaknya susah, tingginya kurang. Lah Hansip agak keterima nih. Kakak Mas, guyon. Ya Allah. Ya ampun. Saya ini kalau ngojoloki Musaid terus khawatir kualat saya. Insyaallah. Mohon maaf ya Hasan. Loh. Nang Rozi kok minta maaf nang Hasan. Biar disampaikan kan tetanggaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lampunya ini peteng ini Tarek. Berapa watt ini? Lah itu kok batin ini kerupuk beli lampu buat ngaji.
Atau sampean ganti lampu nanti khawatirnya kalau sewaktu-waktu di sini tidak ditempati ngaji, lampunya eman ya. Nanti ngajukan lampu bisa ndak ya? Ustaz Jihan. Coba nanti ngajukan yang agak padang didik. Tapi gak apa-apa nak ngene ngantuk gak ketoro. Nek kepadangan kan ketok lek ngantuk malah. Iya. Berangkat belum mandi gak kejahatan. Ya Usman gak ketoro. Atus gak atus padha hae. Mohon maaf Usman. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Mboten, wonten apa mboten? Oh mboten. Wa yasifu, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasifu dan mensifati sapa Imam Ibnul Jazari. Karena ini nama marja'nya masih Al-Marja' As-Sabiq An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr. Wa yasifu dan mensifati sapa Imam Ibnul Jazari Al-Qur'an Al-Karima ing Al-Qur'an Al-Karim fayaqul, maka berkata dawuh sapa beliau sapa Imam Ibnul Jazari, bal bahkan huwa utawi Al-Qur'an iku al-bahrul azim, lautan yang besar, yang agung, alladzi yang la qarara ora ana batas iku maujud. Nyari apa? La qarara ora ana batas iku maujud lahu bagi bahar atau bagi Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu ibarat lautan yang tidak ada batas. Yantahi ilaihi, yantahi berakhir ilaihi kepada bahar, kepadanya. Yantahi kang berakhir ilaihi kepadanya. Wala ghayata lan ora ono akhir. Ora ono tujuan akhir, ora ono tujuan entek-entekan itu apa ya? Wala ghayata iku maujud li akhirihi bagi akhirnya bahar, bagi akhirnya Quran. Yuqafu alaihi kang berhenti padanya. Jadi namanya tidak ada tepian, jadi tidak bisa berhenti di pinggirannya. Ini adalah samudra tanpa batas. Jadi Al-Quran itu adalah samudra tanpa batas. Dulu pernah saya jelaskan dan sempat dikutip sebagai kotak edisi ke-105 kalau tidak salah waktu itu. Kapan itu Mas Zaki lupa katanya, belum nemu kata-kata yang untuk buat kotak. Saya mau jawab tapi lupa mau WA. Lek gak kotak ya bunder ya Mas, yang ngaji kan wongnya bunder kan gitu. Yang ngaji kan orangnya bunder dalam arti ya bunder. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wabil ikhtisari lan kelawan ikhtisar, wabil ikhtisari lan kelawan atau secara ringkas, wabil ikhtisar kelawan ikhtisar atau ringkas. Secara ringkasnya begini. Fa inna ilmal qiraati, maka sesungguhnya ilmu qiraat iku asyraful ulumi manzilatan. Iku adalah paling mulianya ilmu apa nih manzilatan kedudukannya. Jadi ilmu qiraat itu ilmu yang paling mulia kedudukannya. Wa arfa'uha makanatan dan paling tinggi posisinya, ya kedudukan juga. Wa arfa'uha makanatan dan paling tinggi kedudukannya, posisinya. Wa huwa utawi Al-Qur'an. Ini berarti wa huwa utawi ilmul qiraat. Ke ilmul qiraat ini. Wa huwa utawi ilmul qiraat, karena kita kan bicara tentang kedudukan ilmu qiraat. Wa huwa utawi ilmu qiraat iku masdaru jami'i ulumil arabiyyati umuman, yaitu iku masdaru jami'i ulumil arabiyyati, sumber semua ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu Arab umuman secara umum. Wa ulumis syari'ati khususan, dan sumber semua ilmu-ilmu syariat secara khusus. Yahtaju kang membutuhkan ilaihi terhadap ilmul qiraat. Yahtaju kang membutuhkan ilaihi terhadap ilmul qiraat sapa al-muqri'u. Al-muqri'u guru qiraat. Ya guru ngaji. Orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Wal mufassiru dan mufassir. Wal muhadditsu dan muhaddits, ahli hadis.
wal faqihu dan ahli fiqih, wal lughawiyyu dan ahli bahasa atau linguis, alas sawa ing atase podo, artinya semuanya sama butuh terhadap ilmu qiraat. Sambil contoh yang lughawi saja, linguis. Abul Aswad Ad-Du'ali itu untuk merumuskan formulasi nahwu dalam konteks dulu yang pelopor itu sumbernya dari mana? Ya dari qiraat. Dari qiraatul Quran. Sehingga beliau menetapkan kalimat dalam bahasa Arab itu ada isim, ada fiil, ada harf. Lalu dikembangkan lagi oleh linguis yang lain. Contohnya apa? Mubtada itu rofa, kan begitu. Lalu tanda rofanya isim mufrad menggunakan dhamma. Itu semua sumbernya adalah qiraat. Maka terkait dengan ilmu qiraat itu juga menduduki peran yang sangat penting. Karena para linguis apalagi di masa asrul ihtijaj itu banyak dari mereka yang juga ahli bahasa. Jadi ahli bahasa, sebelum jadi ahli bahasa beliau adalah ahli qiraat. Termasuk imam qiraat Hamzah dan imam qiraat yang namanya Imam Ali Al-Kisai. Abu Amr Ibnul Ala. Nah itu kan tokoh-tokoh. Memang anak kecil itu kadang konsentrasi lama itu tidak bisa diam, kecuali tidur. Ngaji dibaca. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ya. Wa bihadzal ilmil mubaraki. Wa bihadzal ilmil mubarak, dan kelawan ini, wa bihadzal ilmi, dan kelawan ilmu ini, al mubaraki yang penuh barokah, yang penuh keberkahan, tata'allaqu terhubung apa ulumun ukhra, ilmu-ilmu yang lain. Tata'allaqu terhubung apa ulumun ukhra, ilmu-ilmu yang lain mubasyaratan secara langsung. Jadi terhubungnya secara langsung. Apa yang punya keterkaitan langsung dengan ilmu qiraat? Ka ilmi tarajumil qurra, seperti ilmu tarajum al-qurra. Tarajumil qurra itu adalah terkait dengan ilmu yang membahas tentang biografi para ahli qiraat. Tarajum al-qurra. Biasanya kalau dalam buku bahasa Arab kan ada tarjamatul muallif. Tarjamatul muallif itu ya biodata atau biografi pengarang, kan begitu. Wa ilmi taujihil qiraat, dan ilmu taujihil qiraat yang membahas tentang wajah-wajah qiraat yang bervariasi. Wa ilmi rasmil mushaf, dan ilmu rasm. Siapa dua tokoh pakar rasm yang disebut asy-syaikhani fi rasm? Masih ingat guru dan murid? Oh, pernah saya jelaskan ini. Suwe lah golek ngono iku. Oh, gak ketemu halaman, kadang keliru ngutip bareng. Siapa namanya? Abu Amr Ad-Dani. Sama muridnya siapa namanya? Siapa? Oh, belum. Itu belum generasi Syatibi. Abu Amr Ad-Dani. Siapa? Loh, beda lagi jalurnya. Abu Abdurrahman As-Sulami itu nanti itu generasi sebelumnya malahan. Abu Abdurrahman As-Sulami itu generasi tabi'in yang masih ketemu sahabat. Punya murid Asim. Itu Abu Abdurrahman As-Sulami. Siapa? Sinten? Ada kok. Coba saya cari di buku saya. Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Dua orang itulah disebut asy-syaikhani fi rasm. Lahirnya tahun berapa? Masuk generasi milenial apa belum? Ya wes, nanti dibaca lagi.
Wa ilmi dhabti, ilmu dhabt. Dhabt itu kaitannya dhabt dan syakal. Ilmu dhabt sama syakal. Itu bicara tentang harokat, tasydid, lalu simbol mat barang itu ilmunya itu ilmu dhabt itu. Alif lam mim, beda antara mushaf Madinah dengan mushaf standar Indonesia. Jadi ada kalau Madinah dikasih tanda begini tapi tidak ada tasydidnya kalau tidak salah. Kalau mushaf standar Indonesia dikasih tasydid lam mim, ada simbol tasydidnya. Itu nanti kajiannya ilmu dhabt. Termasuk bentuk penulisan ada masyriki, ada maghribi barang itu. Ada masyriki, ada maghribi. Lah, ini yang ilmu-ilmu yang berkaitan langsung dengan ilmu qiraat. Wa ilmil fawasil, ilmu tentang fawasil, fasilah. Fasilah tadi itu waqaf. Terkait dengan penetapan tanda waqaf, barang itu masuk ilmu fawasil. Ini harus ada pengetahuan terkait dengan ma'ani Al-Qur'an. Wa ilmi tajwid, wah kalau ini paham, sudah belajar semua. Apalagi ditanya hukum nun mati dan tanwin, wah hafal di luar kepala. Wa ghairiha dan lain sebagainya. Minal ulum wa ghairiha dan ilmu-ilmu yang lain gitu loh. Wa min huna dan dari sini, wa min huna dan dari sini tak teko apa ahamiyatuhu urgensi ilmul qiraat. Urgensi ilmul qiraat watan apa ini Rek? Punya sampean apa? Tansyakifu, apa ya tansyakifu? Kalau tankashifu kafnya duluan kan tersingkap. Kalau ini apa maknanya berarti? Maksudnya ini salah cetak la Allah shawab. Apa Mbak? Apa Mbak Rifah artinya kalau tansyakifu apa? Nggak tahu saya kalau ini maknanya. Masa utang mana ya? Utang seminggu durung disaur, utang mana? Gini la Allah shawab ya. Nanti saya cek lagi. La Allah shawab itu kalau ndak salah berarti benar. Itu watan kasyifu. Watan kasyifu kan maknanya jadi begini. Dari sini keterkaitan ilmu qiraat dengan ilmu-ilmu yang lain maka menjadi jelas bahwa urgensi ilmu qiraat luar biasa dan menjadi tersingkap secara jelas kedudukan ilmu qiraat gitu loh. Itu kalau tankashifu, tapi ini tulisannya teksnya tansyakifu. Digarisi nanti saya cek lagi. Tapi la Allah shawab kafnya duluan. Karena bisa jadi ada salah ketik. Bisa jadi. Karena bisa jadi sehingga bisa jadi ya jadi bisa. Dititani rek yo iki tansyakifu. Yaqulul Imam Syihabuddin Al-Qastalani yaqulu dawu sapa al Imam Syihabuddin Al-Qastalani. Imam Syihabuddin Al-Qastalani dawu jam berapa rek? Sudah waktunya ke Fathul Manan atau belum? 2:30. Oh masih lama berarti. Oh 16. Oh belum ya. Sedikit lagi. Wa qulul Imam Syihabuddin Al-Qastalani wa ba'du. Kata beliau fa innal Qur'ana maka sesungguhnya Al-Qur'an iku yanbu'ul ulumi wa mansya'uha. Sumber ilmu pengetahuan, sumber ilmu dan mansya'nya, tempat tumbuhnya. Tempat tumbuhnya al-ulum wa ma'dinul ma'arif wa mabda'uha dan tambang pengetahuan serta pondasinya, dasar-dasarnya, pondasinya. Wa mabna qawaidi syar'i wa asasuhu dan bangunan pokok-pokok syarak dan juga asasnya, pondasi, pokoknya. Wa aslu kulli ilmin wa ra'suhu dan pokok dari setiap ilmu dan ra'suhu. Wal istisyrafu ala ma'anihi dan wal istisyrafu ala ma'anihi utawi mengambil kemuliaan nyuprih
kemuliaan ala ma'anihi ing atase makna-maknanya Al-Qur'an iku la yatahaqqaqu tidak dapat terrealisasi. Iku la yatahaqqaqu tidak dapat terrealisasi illa bifahmi rasfihi wa mabanihi, kecuali dengan memahami susunan dan bangunannya. Jadi harus paham betul struktur bangunan Al-Qur'an. Wala yatma'u fi haqa'iqiha allati la muntaha li ghara'ibiha wa daqa'iqiha. Wala yatma'u dan tidak bisa berharap sapa seseorang fi haqa'iqiha ing dalam menjangkau hakikatnya maknanya Al-Qur'an. Jadi tidak bisa berharap lebih seseorang itu untuk menjangkau maknanya secara utuh, allati kang la muntaha yang tidak ada habisnya, tidak ada penghabisan iku maujud li ghoraibiha maling ghoroibnya ma'ani wa daqaiqiha dan kedalaman maknanya, illa kecuali ba'dal ilmi setelah mengetahui dengan baik biwujuhi qiraatihi terhadap wajah-wajah qiraatnya. Makanya orang ketika membaca wamsahu biruusikum, ada yang qiraat wa arjulikum, ada yang wa arjulakum. Itu kalau tahu qiraatnya, perbedaan qiraat, maka dia akan tahu rahasia maknanya. Waqtilafi riwayatihi, dan bukan hanya setelah mengetahui wajah qiraatnya, tapi juga perbedaan riwayat-riwayatnya. Okay. Waqtilafi riwayatihi, dan perbedaan riwayat-riwayatnya. Wa min thamma oleh karena itu sara maka menjadi apa ilmu qiraat iku min ajallil ulumin nafiat. Iku min ajallil ulumin nafiat, termasuk paling agungnya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya ilmu qiraat itu luar biasa. Wa idza kana lan nalikane ono apa kullu ilmin, setiap saben-saben ilmu, yasrafu mulya apa ilmu bisyarafi muta'alliqihi kelawan kemuliaan bisyarafi muta'allaqihi, yaitu kelawan kemuliaan yang terkait atau yang digantungkan. Ilmu qiraat kan digantungkan atau dia sangat terkait dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mulia, maka ilmu qiraat ini juga mulia. Fala jarama maka ora diragukan iku maujud. Khussa. Fala jarama maka tidak diragukan iku maujud, maka ini sudah pasti. Makanya khussa, maka dimuliakan, maka dikhususkan, maka diberi keistimewaan sopo ahluhu, yaitu ahlul Qur'an. Alladzina kang hum utawi alladzina iku ahlullah keluarga Allah, wa khassatuhu dan orang-orang khusus pilihan Allah. Bi annahum bahwasanya alladzina, bi annahum kelawan sak temeni alladzina iku al-mustafun, orang-orang yang terpilih min bariyatihi, di antara makhluknya Allah. Wal mujtabun, dan orang-orang yang terpilih, orang-orang pilihan min khaliqatihi, dari makhluk-makhluknya Allah. Wa nahaika, apalagi bihadza syarafil bazij, kelawan kemuliaan yang mewah ini, kelawan kemuliaan al-bazij kang mewah, kemuliaan yang sangat mewah. Jadi orang-orang ahlul Quran dimuliakan dengan kemewahan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Wal majdir rasikh, dan kemuliaan yang rasikh, yang kokoh. Ma'ama lahum minal fadail allahiqah, sertani sesuatu lahum kedue alladzina rupani minal fadail, saking keutamaan allahiqah yang ditampakkan, wal manazil as-sabiqah, dan kedudukan yang
yang lalu, yang telah lalu, maksudnya kedudukan-kedudukan yang mulia. Famanaqibuhum abadan, famanaqibuhum maka utawi manakib mereka. Manakib itu sejarah hidup. Famanaqibuhum maka utawi sejarah hidup mereka abadan ing dalem sakwalawase iku telah dibaca. Maka orang-orang yang mulia dengan Al-Qur'an itu sejarah hidup mereka dibaca oleh generasi berikutnya untuk dijadikan suri tauladan. Ya, wa mahasinuhum utawi kebaikan-kebaikan mereka, wa mahasinuhum utawi kebaikan-kebaikan alladzina yaitu kebaikan-kebaikan mereka ala tulil amati ing atase sepanjang masa iku tujela menjadi jelas, terkenal. Termasuk para qurra, para imam qiraat itu sudah sekian abad yang lalu, tapi sampai hari ini manakib beliau-beliau masih dipelajari riwayat hidupnya, ya. Oke. Ada pertanyaan? Ini tinggal satu paragraf lagi ya. Tanggung ya, agak cepet ya, lanjut ya. Baru nanti biar masuk ke materi berikutnya, nas'atul qiraat wa tatawwuruha. Wa makanatu ilmil qiraat utawi kedudukan ilmu qiraat iku tatajalla wadihan, tampak secara jelas. Tatajalla tampak apa makanatu ilmil qiraat wadihan hale jelas. Min khilali qiraatina saking khilal. Apa khilal itu? Sela-sela, apa artinya yang pas ya? Min khilali qiraatina. Apa khilal itu apa? Kok lupa saya. Khilal itu kan bisa apa? Di sela-sela atau apa? Yang pas apa di sini Mbak Rifah? Hah? Jadi gini loh, maksudnya begini. Jadi kedudukan ilmu qiraat itu jelas min khilali qiraatina. Kita membaca buku apapun, membaca teks apapun, maka kedudukan ilmu qiraat itu jelas. Kedudukannya itu jelas karena keterkaitan dengan Al-Qur'an, lalu keterkaitan dengan ilmu-ilmu yang punya keterkaitan secara langsung tadi itu. Gitu loh. Min khilali qiraatina. Li khasaisi hadzal ilmi wa fawaidihi. Karena kekhususan atau karakteristik ilmu ini dan faedah-faedahnya. Jadi jelas di tengah-tengah bacaan kita yang berbagai macam itu ilmu qiraat itu jelas bahwa ilmu ini sungguh memiliki kedudukan yang tinggi. Karena memiliki karakteristik keistimewaan dan juga manfaat yang jelas. Fahim tum? Fabil qiraat. Nah ini, fabil qiraat lanjutannya ini. Fabil qiraat maka karena kelawan qiraat turajjihu mentarjih opo qiraat ba'dal aujuhi at-tafsiriyah ing sebagian bentuk atau sebagian bentuk penafsiran. Jadi qiraat itu bisa mentarjih sebagian al-aujuh at-tafsiriyah wa ba'dal ahkam al-fiqhiyah dan sebagian hukum-hukum fikih. Makanya tadi itu contohnya wamsahu biru'usikum atau wa arjulakum, ada yang wa arjulikum. Kalau wa arjulakum berarti kembali ke yang ayat mulai dari awal itu idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum, dan di itu nanti setelah wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ay fagsilu arjulakum, kan begitu. Atau kalau wa arjulikum berarti terkait dengan masaha wamsahu biru'usikum wa arjulikum, kan begitu. Maka inilah yang disebut turajjihu ba'dal ahkam al-fiqhiyah. Wa minha lan sebab qiraat tatajalla menjadi jelas apa wujuhu i'jazil Qur'anil Karim, bentuk i'jaz Al-Qur'anil Karim. Jadi qiraat itu juga menunjukkan konteks i'jazul Quran, al-i'jaz al-lughawi. Wa yabrazu sumuwu balaghatihi, dan menjadi tampak apa sumuwu balaghatihi, tingginya kebalaghahan Al-Qur'an. Wastimalul Qur'anil Karim utawi cakupan Al-Qur'anil Karim alal qiraati ing atase qiraat al-muta'addidati yang bermacam-macam, yang akeh, versi qiraatnya kan banyak. Iku mizatun menjadi keistimewaan. Iku mizah menjadi keistimewaan la nadhira kang ora ana padanan iku maujud
La nadhikra kang ora ana padanan iku maujud laha baginya fil kutub as-samawiyati sabiqah ing dalam kitab-kitab samawi yang terdahulu. Jadi kitab samawi itu qiraat Al-Qur'an itu tidak ada padanannya di dalam kitab-kitab samawi, yaitu Taurat, Injil, Zabur, itu tidak ada. Sehingga inilah menjadi satu keistimewaan Al-Qur'an. Kita sekarang ke Fathul Manan fi Fadhailil Qur'an. Al-Fatihah. Sampai halaman. Oh iya, kemarin saya punya hutang yang syairnya Imam Abdullah Alwi Al-Haddad itu ya. Wala taghib itu ghaba yaghib itu maknanya bisa menghilang, tapi di sini yang pas itu jangan menutup diri. Jangan menutup diri. Fa inna fihil huda, kan begitu kemarin. Wala taghib dan jangan menutup diri. Sekarang sampai halaman maratibul qiraah lil Qur'an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Maratibul qiraati lil Qur'an, maratibul qiraati utawi tingkatan qiraah. Martabat maratib, tingkatan qiraah, tingkatan membaca lil Qur'ani terhadap Al-Qur'an. Ya'lam ketahuilah anna qiraatal Qur'ani bahwasanya membaca Al-Qur'an iku tangqasimu terbagi apa qiraatul Qur'an ila arba'ati aqsamin pada 4 macam. Rupane tahqiqin tahqiq, tartilin tartil, tadwirin tadwir, dan hadrin dan hadr. Fa ammat tahqiqu adapun moko utawi tahqiq, fahuwa ya tahqiq, fahuwa moko utawi tahqiq iku al mubalaghatu mubalaghah nemen fil ityani bisyai'i kelawan mendatangi bisyai'i kelawan sesuatu. Artinya ya terkait dengan membaca huruf, hak tiap huruf dan mustahaknya. Ala haqiqatihi mengatasi hakikatnya syai' min ghairi ziyadatin fihi dengan tanpa menambah ing dalam syai' wala nuqsa anhu dan tidak mengurangi anhu saking syai'. Wa huwa utawi tahqiq iku ibaratun an i'ta'i kulli harfin haqqahu. Itu adalah ibarat atau ungkapan an i'ta'i kulli harfin dari memberikan setiap huruf haqqahu ing haknya huruf. Agak cepat ya karena ini sudah banyak yang paham. Apalagi sudah lulus dari Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Ini kan di Tuhfatul Tullab kan ada. Ya, tinggal nanti mungkin saya perlu menambah penjelasan sedikit aja. Wa huwallazi yustahsanu wa yustahabbu apa al-akhdhu lil muallimin. Wa huwa utawi tahqiq iku alladzi kang yustahsanu kang amri apik wa yustahabbu lan baik disukai apa al-akhdhu mengambil bihi kelawan tahqiq lil muallimin bagi para guru. Lil muallimin bagi para guru. Lil muallimina bagi para guru min ghairi an yatajawaza fihi kelawan tanpa melampaui batas kelawan tanpa melampaui batas fihi ing dalam tahqiq ila haddil ifrati sampai pada batas berlebihan min tahrikis sawakin wa taulidil harf rupane min tahrikis sawakin dari menghidupkan huruf yang mati, tahrikis sawakin wa taulidil harf dan tawalludnya huruf. Alhamdulillah itu namanya taulidil harf. Min isba'il harokat termasuk dari isba'il harokat menambah harokat sehingga harokatnya terkesan lebih kenyang. Wa takriri ra'at dan getarannya ra'. Jadi ra itu jangan lebih dari getaran 2 getaran. Wa takririr ra'i wa takririr ra'at. Ini kode ini sudah minta pulang ini. Sudah tadi. Sedikit lagi ya. Wa tatninin nunat dan
apa tatninnya? Berlumuran itu apa maksudnya? Nunnya kakean ngono lho. Bil mubalaghat fil gunnat. Nah ini bil mubalaghat kelawan berlebihan fil gunnat di dalam mempraktekkan gunnah. Wah itu namanya kakean gunai sehingga tidak proporsional. Kalau qori-qori yang masih tingkat pemula, kalau yang sudah tingkat seperti Ustadz Halina dan lain-lain itu aman sudah. Yang tingkat-tingkat bawah-bawah itu kan kadang-kadang itu kan ketika guna itu kan di situ ada cengkoknya lalu ini sehingga melebihkan. Itu kan jadi tidak boleh. Tapi kalau yang masih belum profesional kan menyambung. Kadang sambung menyambung menjadi satu, nafasnya itu nyuri nafas. Tapi untungnya masih nafasnya sendiri, bukan nyuri nafasnya orang lain. Jadi ini padahal kan tidak boleh, gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Wa ammat tartilu fa huwa alladzi nazala bihil Qur'an. Wa ammat tartilu utawi anapun utawi tartiliku fa huwa ya utawi tartiliku alladzi kang nazala turun bihi kelawan alladzi opo al-Qur'anu Qur'an. Nazala bihil Qur'anu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim warattalnahu tartila warattalnahu dan mentartilkan sopo kami hu ing Al-Qur'an tartila kelawan tartil temenan. Qala Allah ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Ini kok warattilil Qur'an tartila Al-Muzammil kan? Ini tulisannya surat apa ini? Az-Zumar. Ini ya diprotes sama anak BTK GTA ini. Ya ndak ini salah ketik. Kan biasa salah ketik itu kan mungkin terjadi. Diganti ya Al-Muzammil ayat 4. Kalau Az-Zumar ayat 4 apa? Ya tidak sependek ini. Oke. Mau minum. Oh, ini keringat dulu. Aslinya dicopot lah ini. Dulu kan ada ya. Kalau tidak ada nanti diprogramkan masuk proker anggaran belanjanya Musaid. Nah, Musaid mana? Iya. Padahal sekarang itu nggak tahu ya kok panas juga ya sekarang. Padahal matahari itu banyak yang sudah tutup. Lo kan kena dampaknya online gitu kan? Tahu matahari. Kalau dulu kan kenapa kok panas? Karena matahari buka cabang di mana-mana. Nah sekarang matahari banyak itu masih panas karena dampaknya masih sampai sekarang. Kalau cerita matahari itu ingat dulu yang saya ceritakan di pojokan situ itu ya. Ketika Pak Habibie baru bikin pesawat dulu itu loh. N250 Gatot Kaca itu kan hasil karya anak bangsa. Lalu pidato ada orang Madura yang tanya, ini mohon maaf, ini belum hebat ini Pak Habibie. Kalau yang hebat itu naik pesawat, itu bikin pesawat yang bisa sampai ke matahari. Wah, enggak mungkin bisa. Matahari itu panasnya itu berapa? Tidak kurang dari 6.000 derajat Celcius. Bisa, pokoknya bisa. Gimana caranya? Caranya Pak, biar enggak panas, berangkatnya malam hari. Jadi kalau berangkat malam kan enggak panas. Ya silakan dicerna sendiri. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman sapa Allah Ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. La tuharrik, jangan kau gerakkan wahai Muhammad bihi kelawan Al-Qur'an lisanaka ing lisanmu li ta'jala karena engkau ingin bersegera bihi kelawan menguasai Al-Qur'an. Wa qala sayyiduna Aliun karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, dawuh at-tartil, kata beliau at-tartil utawi tartil ikut tajwidul huruf, memperbagus memperindah huruf, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui wukuf atau waqaf. Jadi kalau mengetahui waqaf itu gandengannya dengan al-waqfu wal ibtida. Berhentinya tepat, memulainya juga tepat. Jadi Sayyidina Ali itu saking cerdasnya orang itu memberikan definisi tartil itu jami' mani. Jadi tajwidul huruf itu mencakup ya haqqal huruf dan mustahaknya huruf.
Termasuk huruf nanti kaitannya dengan sifat yang aridhah dan sifat yang lazimah. Lalu ma'rifatul wuquf juga begitu, sehingga pas. Sehingga tidak sampai terjatuh pada waqaf yang qabih, apalagi yang akbah, yang sampai merusak makna. Kan begitu. Wa qala Syekh Ibnul Jazari, dan Imam Syekh Ibnul Jazari berkata, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Wal akhdhu bit tajwidi, utawi mengambil dengan tajwid, artinya mempraktekkan tajwid, iku hatmun lazimun, suatu keharusan yang wajib. Man lam yujawwid, barang siapa yang tidak mentajwidkan atau tidak memperindah, tidak memperbagus Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, athim, iku athimu, orang yang berdosa. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal li an aqra'a suratan urattiluha, karena bacaan saya terhadap satu surat dengan saya mentartilkannya, iku ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an aqra'al qur'ana kullahu. Tapi annya dibuang ini, min an aqra'a ay min an aqra' kan nanti jadi masdar muawwal itu ya, ay min qiraatil qur'an, min an aqra'al qur'ana kullahu. Saya lebih suka membaca tartil satu surat daripada saya membaca tidak tartil tapi semuanya. Jadi Ibnu Abbas lebih suka membaca satu surat tapi tartil. Nanti kita bahas tartil dan lain-lain itu. Nanti kalau sudah sampai di baliknya nih. Wa anil Hasan al-Basri, dan dari Hasan al-Basri rahimahullahu taala anhu qala, inna man kana qablakum ra'au al-Qur'ana rasaila min rabbihim. Inna man, sesungguhnya orang-orang atau generasi, kana kang ono sapa man qablakum ing dalem sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kalian iku ra'au, melihat sapa man, sapa mereka, Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, rasaila ing rasaila, sebagai surat. Jadi Al-Qur'an itu dipandang sebagai surat mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Karena itu adalah sebuah surat kasih sayang, surat cinta, maka fakanu moko ono sapa mereka, iku yatadabbaruna, senantiasa bertadabbur sapa mereka, ha ing rasail. Jadi karena ini adalah sebuah surat kasih sayang dari Tuhan, maka tidak ada lain kecuali berusaha mentadabburinya, dan itu dilakukan bilaili, kelawan saben malam. Wa nafadha yunafidzunaha, tanfid ya, wa yunafidzuna, dan mengaplikasikan atau melaksanakan sapa mereka ha ing rasail fin nahar, ing dalam siang hari. Jadi kalau malam bertadabbur, siang mempraktekkannya. Bahkan dulu para sahabat itu, kata beliau, para sahabat itu, kami tidak berpindah untuk menghafal ke ayat yang lain sebelum kami melaksanakan, mempraktekkan ayat tersebut. Ini orang-orang zaman dulu, sehingga Al-Quran itu betul-betul dianggap sebagai surat yang harus difahami, dipraktekkan, karena itu surat cinta. Ya, jadi tidak hanya dihafal lalu lancar, sudah pokoknya lancar. Lancar itu fadhol. Lalu yang paling penting adalah berikutnya, tadabbur, kemudian memahami maknanya dan mempraktekkannya. Ini yang berat. Mudah-mudahan kita bisa. Tentunya atas izin dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, kemarin saya buka di, ini sudah mau habis waktunya. Saya sempat buka di Haqqut Tilawah. Memang ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Ada yang membagi maratibul qiraah itu jadi 4. 4 itu tahqiq, tartil, tadwir, dan hadr. Tapi di Haqqut Tilawah itu dibagi 3. Malah judulnya itu maratibut tartil wal qiraah. Jadi beliau memasukkan al-qiraah bimakna at-tartil, sehingga maratibnya itu ada 3, tahqiq, tadwir, dan hadr. Sehingga tadwir dan hadr itu masuk cakupan tartil ini dalam Haqqut Tilawah. Lalu saya angen-angen, kalau pembagian yang 3 ini bisa dimasukkan asal dengan catatan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu terlaksana, yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, maka itu bisa masuk kategori tartil.
Berarti sesuai perintah Al-Quran semua, warattilil Qur'ana tartila, tetapi sesuai kebutuhan kita. Kalau pas khataman ya jangan pakai tahqiq. Ya khataman ya hadr. Tapi hadr itu, ini yang perlu saya pertegas, di penjelasan-penjelasan hadr itu mesti harus sesuai pakemnya. Tentunya kalau dibaca mat tabi'i umpama 2 harokat atau 1 alif, atau mat wajib yang panjangnya 5 harokat, maka 5 harokatnya itu nanti kalau hadr berarti cepat menyesuaikan, harus dibedakan dengan ketika tahqiq, kan begitu. Nah kemarin yang agak saya sempat matur ke Ustazah Jihan itu, ketika di ujian kemarin ada soal tentang hadr. Lalu hadr itu definisinya termasuk, enggak tahu di Tufatul Tulab kayaknya iya, sehingga bacaan terkesan samar dan tidak jelas, menjadi begitu. Padahal hadr pun itu tetap jelas tapi cepat. Di MQ itu ada orang yang luar biasa, tapi adik kelas saya pernah juara MTQ internasional MHQ 30 juz itu 2 kali, di Iran sama di mana itu. Dulu kalau MHQ di pondok itu kalau maju tampil tuh seakan-akan itu Dewan Hakim enggak butuh bel. Jadi bel itu enggak pernah menyentuh sama sekali. Namanya Ustadz Azhar Yunus, itu ada rekamannya di YouTube ketika tampil di Turki apa di Iran itu. Beliau itu kalau ngaji tartilnya tuh enak. Tapi kalau hataman sendiri, pernah ketika mau wisuda, itu hataman sendiri itu baca dari mulai habis subuh, itu jam 2 sudah hatam sendiri 30 juz. Jadi standar dan stabil. Saya kemarin diceritani Ustadz Rauf, pengasuh Bani Yusuf itu di Syariah, Ustadz Rauf Syariah itu, katanya waktu pertama habis ngaji itu Yai Syakir tidak percaya. Kiai Syakir itu kan mudir 2 Madrasatul Quran. Loh, sudah selesai. Sampun Yai. Kok cepet? Padahal yang lain-lain itu baru selesai maghrib, kadang maghrib gak mari, durung mari. Kalau 30 itu. Akhirnya besok disuruh ngulang, yang ngulang ya tetap selesainya. Jadi itu sudah betul-betul mungkin. Jadi luar biasa. Loh, orang seperti itu loh ada gitu loh. Sampai masih terbuka kesempatan. Kita jangan menutup diri untuk tidak mungkin. Itu berarti menutup rahmat Allah. Kan begitu. Ya tinggal prosesnya. Kita itu kan kadang-kadang kesalahan kita kan kalau lihat gitu kan pingin hasilnya kayak ngono teh proses sih. Dilus ngantuk. Lah kan prosesnya enggak dilalui namanya. Dan saya kira di BTQ banyak lah contohnya. Cuman kalau saya contohkan di sini kan enggak enak ada orangnya kan begitu. Saya mencontohkan yang enggak ada orangnya. Jadi mencontohkan kan begitu. Jadi mencontohkan yang baik itu kan jadinya memuji. Memuji itu jangan di hadapannya. Itulah rahasia firman Allah. Allah itu ketika berfirman alhamdulillahirabbil alamin itu menggunakan kata ganti ketiga, alhamdulillah. Nah, sehingga ini sebuah ajaran bahwa memuji itu jangan di hadapan. Kita kadang-kadang kualik. Lek memuji iku ndek ngarepe wonge biar dapat respon. Tapi kalau ngenyek, menghina itu di belakang orangnya. Padahal kalau menghina, kalau Anda mengkritik itu baiknya di depan orangnya, tapi dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tapi lihat orangnya dulu, harus cari cara yang tepat. Lah kita ini kadang nanda. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi terkait dengan maratibul qiraah dan tartil nanti kita diskusikan lebih lanjut. Sehingga ada yang mengatakan kalau dibagi 4 tahqiq dan tartil disendirikan, itu tahqiq itu masuk bagian tartil, kalau tartil itu belum tentu tahqiq karena tahqiq itu lebih lambat cara membacanya. Bagaimana kisah atau keterangan berikutnya terkait dengan maratibul qiraah, simak pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan disimpan dulu ya kalau ada ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi ilman nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talabatana ومن أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وجعلنا وإياهم من الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك
وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا آناء الليل وأطراف النهار. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.